Hai, saya X. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film As Above So Below. Bagaimana dengan alur ceritanya? Simak saja video berikut ini. Film diawali dengan seorang wanita yang sedang berada di perbatasan negara Iran menuju daerah Habala. Wanita tersebut bernama Scarlett. Ia pergi ke daerah Habala untuk menemui teman ayahnya yang bernama Reza. Setelah bertemu, Scarlett pun diajak ke rumah Reza dan ditunjukkan ruangan bawah tanah yang mengarah ke sebuah artefak. Setelah menemukan ruangan yang dipenuhi dengan bahasa kuno, ia pun segera menghancurkannya. Scarlett pun masuk ke ruangan tersebut dan menemukan sebuah patung banteng atau yang disebut dengan kunci Rose. Ketika ia merekam tulisan kuno yang ada di patung banteng itu, tiba-tiba terdengar hitungan mundur yang menandakan daerah itu akan segera diledakkan. Scarlett pun berlari menghindari tempat itu, dan tidak sengaja ia melihat bayangan dari mendiang sang ayah. Reza pun menghampiri dan menyelamatkan Scarlett. As Above So Below pun dimulai. Scene pun dimulai dengan Scarlett yang sedang memperkenalkan diri di hadapan kamera. Ia sedang menceritakan sejarah dari kota Paris dan sejarah asal-muasal batu bertuah. Saat Scarlett menjelaskan tentang sejarah batu bertuah, ia pun teringat temannya yang bernama George. Ia pun bergegas untuk menemui temannya yang sedang memperbaiki jam raksasa yang berada di atas gereja tua. Mereka pun bertemu. Namun, George terlihat masih merasa kesal dengan apa yang diperbuat Scarlett di masa lalu. Scarlett yang merasa bersalah, ia pun meminta maaf dan mengatakan kepada George bahwa ia telah menemukan kunci Rose. Jam dinding pun akan berbunyi, dan George pun mengajak Scarlett untuk melihatnya dari bawah. Di bawah gereja, George pun setuju membantu Scarlett untuk menerjemahkan bahasa kuno itu. George pun menego penjaga museum untuk bisa masuk di malam hari. Singkat cerita, di sana mereka berdiskusi mengenai kunci Rose. Mereka pun berhasil memecahkan bahasa kuno tersebut dan berencana akan pergi ke tempat jalan antara surga, bumi, dan neraka melalui katakombe. Mereka bertiga pun pergi ke tempat wisata yang berada di dalam goa. Saat Scarlett mengatakan bagaimana mencari jalan untuk ke katakombe, tiba-tiba seorang wisata menyarankan untuk pergi ke klub malam Les Sauces untuk menemui Papillon. Mereka pun sepakat untuk pergi ke sana dan menemui Papillon. Scarlett pun menjelaskan tujuannya menemui Papillon untuk mencari sebuah batu bertuah dengan imbalan semua harta karun di tempat tersebut untuknya. Papillon pun setuju dengan tawaran tersebut. Esoknya, mereka bersiap untuk pergi ke tempat terlarang tersebut. Saat akan memasuki jalan rahasia, tiba-tiba mereka disergap oleh seorang polisi. Beruntung mereka bisa selamat. Saat melakukan penelusuran, mereka mendengar suara nyanyian aneh. Mereka pun mengintip asal dari suara tersebut. Salah seorang dari penyanyi tersebut mengetahuinya, dan jika diperhatikan, wanita tersebut adalah orang yang bertemu Benji di klub. Perjalanan pun dilanjutkan. Mereka dihadapkan dengan jalan yang berisi tulang berulang manusia. Ketika melewati itu, mereka tersadar karena kembali ke tempat yang sama. Mereka lalu memutuskan melewati gua yang lainnya. Keanehan pun terjadi, di mana George menemukan sebuah piano tua. Ia pun mencoba memainkan piano dan terkejut saat mengetahui ada salah satu tombol dari piano tersebut yang tidak berfungsi. Saat mereka terdiam, tiba-tiba terdengar suara telepon berdering. Scarlett pun bergegas mengangkat telepon. Ia pun mendengar suara dari ayahnya yang sudah meninggal. Scarlett pun menutup telepon tersebut. Saat mereka terdiam, tiba-tiba muncul seorang yang menanyakan mengapa mereka ada di sini, yakni Latoup. Latoup adalah teman dari Papillon. Namun Latoup terjebak di gua itu bertahun-tahun dan tidak diketahui kabarnya. Latoup pun mengajak mereka untuk mengikutinya jika ingin keluar dari gua ini. Mereka pun dituntun ke dalam ruangan yang terdapat sebuah sumur. Latoup pun menjelaskan bahwa pintu keluar dari tempat ini yakni dengan masuk ke dalam sumur tersebut. Tidak berpikir lama, mereka pun turun ke dalam sumur. Perjalanan pun terus berlanjut dengan memasuki sebuah lorong. Di sana mereka dikejutkan dengan suara menyaring yang tiba-tiba keluar. Dalam lorong itu pun Z sekilas melihat sesosok anak kecil. Scarlett dan teman-temannya pun terus berjalan hingga menemui jalan buntu. Beruntung bagi mereka karena Josh bisa menemukan jalan keluar dengan membaca teka-teki batu kuno. Mereka pun masuk ke dalam ruangan yang di dalamnya ada sesosok mayat dan sebuah genangan air.
Scarlet pun masuk berenang dan menemukan apa yang selama ini ia cari, yakni batu bertuah. Teman-temannya pun menyusul Scarlet. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ya, harta karun. Saat Scarlet sudah mengambil batu bertuah tersebut, dengan tidak sengaja Papillon dan Zed membuka pagar pelindung yang dalamnya terdapat banyak sekali harta karun. Namun sial, itu hanyalah jebakan. Dinding pun runtuh. Lengan Soxy pun terluka dengan serius. Scarlet pun langsung mencoba menyembuhkan dengan Soxy dengan batu bertuah. Lengan Soxy pun terlihat sembuh setelah ditempelkan oleh batu bertuah tersebut. Mereka pun bergegas untuk pergi dari gua itu. Scarlet menemukan sebuah sumur dan mencoba memasukinya. Ia pun melihat ada lorong lain dalam gua tersebut, namun kali ini berbeda. Lorong tersebut bernama Gerbang Neraka. Mereka memutuskan untuk memasuki gua tersebut karena tidak ada jalan lain. Namun ada yang aneh, gua itu mengarah ke tempat Scarlet saat menemukan semua sumur tadi. Scarlet pun melanjutkan lagi perjalanannya dengan memasuki sebuah genangan air. Di sana, ia melihat sebuah mayat yang sudah membusuk dan terlihat juga ada Latup yang terlihat aneh dan sedang memandangi mereka. Soxy pun mendekatinya. Namun naas, saat Soxy mencoba mengajak Latup berbicara, Latup pun tanpa ampun membenturkan kepala Soxy hingga Soxy pun tewas. Scarlet pun mencoba menggunakan batu tersebut, namun kali ini batu itu tidak bisa menolongnya. Dengan rasa bersedih, mereka dengan terpaksa melanjutkan perjalanan dengan memasuki gua dan lorong yang mengarah ke sumur pertama yang ditunjukkan oleh Latup. Mereka pun memasuki sumur itu. Namun saat Benji akan turun, tiba-tiba ia dikejutkan dengan sosok wanita yang tiba-tiba muncul di depannya. Benji pun tewas. Mereka pun melanjutkan perjalanan hingga menemukan suatu ruangan yang berisi mobil terbakar. Di dalam mobil tersebut terlihat seseorang yang sedang memanggil nama Papillon. Ternyata orang tersebut adalah orang yang terlihat di sini ketika mereka memasuki museum tengkorak. Pria itu pun menyalahkan Papillon atas kejadian tabrakan yang telah terjadi hingga tubuh dari Papillon pun tersedot ke tanah. Papillon pun tewas. Scarlet pun melanjutkan perjalanan dan menemukan sebuah goa berisi makhluk yang membawa sebuah senjata. Scarlet, George, dan Zed pun mengendap-endap untuk melewati makhluk tersebut. Namun ketika mereka mengendap-endap, tiba-tiba patung yang berada sebelah George tiba-tiba menjadi hidup dan menggigit leher dari George. George pun terluka parah. Ketika Scarlet akan mengobati George, tiba-tiba Scarlet teringat akan pepatah dari batu tersebut. Ia pun segera berlari untuk meletakkan batu tersebut. Ia melihat sosok mendiang sang ayah. Segera Scarlet pun meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Ayahnya pun hilang. Scarlet pun terus berlari untuk menemui George. Tiba-tiba George pun pulih tanpa batu tersebut. Saat Scarlet teringat akan sebuah sumur yang diberitahu oleh Latup, ia pun segera pergi ke sana bersama George dan Zed. Scarlet pun berkata kepada mereka berdua apa yang selama ini membayangi mereka. Zed dan George pun jujur. Mereka pun segera terjun ke dalam sumur tersebut dan jatuh di dalam sebuah ruangan kosong dan berisi sebuah besi bulat. Mereka pun merasa telah gagal, namun Scarlet mencoba mendorong besi tersebut dan tiba-tiba terlihat sebuah cahaya. Mereka awalnya bingung dengan cahaya tersebut, namun akhirnya mereka mendorong besi tersebut bersama-sama dan berhasil keluar dari tempat itu. Scene pun memperlihatkan ketika Scarlet sedang diwawancara. Ia mengatakan tujuan utama untuk melakukan perjalanan tersebut bukan untuk mengambil batu itu, namun untuk mengetahui kebenaran dari batu bertuah tersebut. Film pun selesai. Bagaimana dengan alur ceritanya? Apakah cukup menghibur? Mohon maaf bila ada kesalahan saat pembawaan cerita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saya X. Bye.